Dia bukan pemain biasa. Gaya hidupnya dikecam, sikapnya dianggap masalah. Tapi di lapangan, dia adalah gladiator. Tak kenal lelah, tak kenal takut. Dicintai oleh fans, tapi di mata pelatih negaranya sendiri, dia hanyalah pilihan terakhir. Pernah bertarung di semifinal Liga Champions, menjinakkan tim-tim raksasa, mencetak gol-gol penting, tapi tak sekalipun menginjak rumput Piala Dunia. Kenapa pemain sekaliber ini selalu dipinggirkan? Kenapa ia tak pernah diberi tempat, meski bersinar seperti raja di klubnya sendiri? Ini bukan sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang harga sebuah identitas, tentang perlawanan terhadap sistem yang ingin menjinakkannya, dan tentang seorang pria yang menolak tunduk, meski harus dibayar dengan segalanya. Inilah kisah Raja Nainggolan. Pada musim semi tahun 1988, Raja Nainggolan lahir di tengah keluarga besar di bagian selatan Antwerpen, kota kosmopolitan di Belgia. Hidupnya tidak dimulai dengan kemudahan. Sang ayah meninggalkan keluarga saat raja masih bayi. Sejak saat itu, sang ibu, Lizzie, memikul beban membesarkan raja dan keempat saudaranya seorang diri di lingkungan kelas pekerja di daerah Kiel. Lahir dari darah campuran Flemish dan Indonesia, Raja Nainggolan tumbuh di salah satu distrik paling beragam secara budaya di Belgia. Daerah yang dipenuhi dengan sejarah imigrasi dan jalanan yang dipenuhi anak-anak seperti dirinya, yang semua sedang mencari pelarian dan juga mimpi. Raja dan saudara kembarnya Riana menemukan pelarian itu dalam sepak bola. Di usia 5 tahun, mereka mulai bermain bersama klub lokal dan kemudian bergabung dengan Germinal Beerschot, sebuah tim dari Liga Pro Belgia yang dikenal sebagai tempat lahirnya para talenta muda. Meskipun klub ini kini telah bubar, mereka meninggalkan warisan dalam bentuk cerita-cerita tentang anak-anak istimewa seperti Raja Nainggolan. Selama lebih dari 5 tahun, Nainggolan mengasah bakatnya di tim muda. Di sanalah ia sadar, sepak bola bukan hanya sekedar hobi. Ini adalah masa depannya. Ini adalah tiket keluar dari kemiskinan untuk keluarganya. Tekad dan kerja kerasnya menarik perhatian Alessandro Beltrami, seorang agen dari Italia yang kemudian membawanya ke tanah baru, ke klub Piacenza. Di sana, Raja tampil sebagai keajaiban baru di Belgia. Tahun 2006, saat usianya 18 tahun, dia dapat debut Serie B bersama tim utama Piacenza. Kualitasnya langsung terlihat. Ia menjadi pemain tak tergantikan. Sebagai gelandang box to box, Raja Nainggolan mampu mengontrol permainan dari kedua sisi lapangan. Ketangguhan fisik dan daya tahannya membuatnya bekerja tanpa henti demi membantu klub menghindari degradasi. Ia juga mendapat panggilan pertama ke tim nasional Belgia U21. Nainggolan bertahan di Piacenza hingga tahun 2010. Tak lama kemudian, ia mencicipi level yang lebih tinggi. Raja Nainggolan bergabung dengan Cagliari di Serie A sebagai pemain muda yang menjanjikan. Namun awalnya tak semudah yang dibayangkan. Di Cagliari, ia hanya bermain 7 menit dalam 3 pekan pertamanya. Ia berjuang keras untuk membuktikan diri, tetapi malah menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan melawan Chievo Verona yang membuatnya langsung dikeluarkan dari lapangan. Nama Nainggolan langsung tercatat dalam daftar pemain bermasalah di mata pelatih saat itu, Massimiliano Allegri. Tapi takdir berubah ketika Allegri dipecat. Di bawah pelatih baru, Pierpaolo Pisoli, Nainggolan diberi kesempatan kedua. Dan kali ini, ia tidak menyia-nyiakannya. Dari pemain cadangan, ia naik menjadi pemain inti tak tergantikan. Gaya bermainnya yang tanpa kompromi, mentalitas pantang menyerah, dan keunggulan saat bertahan menjadikannya tulang punggung Cagliari. Ia bahkan mencetak 2 gol spektakuler dari luar kotak penalti yang membuat semua orang terkesima akan teknik tendangan jarak jauhnya. Perannya sebagai penjaga lini tengah, mendistribusikan bola dengan visi tajam, membuat klub tak ragu mempermanenkan kontraknya. Nomor punggung 4 kini jadi miliknya, dan ia mulai merasa seperti di rumah sendiri di Sardinia. Pada usia 22 tahun,
Raja Nainggolan telah menginjakan kakinya di kompetisi papan atas Eropa. Mimpinya sejak kecil perlahan menjadi kenyataan. Namun tahun 2010 juga meninggalkan luka yang sangat dalam. Di tengah semua pencapaiannya, Raja Nainggolan harus kehilangan sosok yang paling ia cintai, ibunya sendiri. Sang ibu meninggal dunia, dan Raja Nainggolan meski berusaha kuat, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah terima kasih, karena dia membuat mimpi saya menjadi nyata. Ibu saya adalah alasan saya terus bertarung. Saya main bola bukan cuma untuk saya. Raja Nainggolan membuat tato sepasang sayap malaikat di punggungnya, lengkap dengan tanggal kelahiran dan wafat sang ibu. Ia tidak ingin kenangan itu pernah hilang. Raja Nainggolan mendapatkan julukan ninja. Ia telah menjadi simbol semangat tak tergoyahkan di Pulau Sardinia. Para fans Cagliari jatuh cinta pada gaya bermainnya yang agresif, penuh emosi, dan tidak pernah setengah-setengah. Apa yang menonjol dari penampilannya dengan seragam merah biru adalah keberanian dan komitmennya. Tak pernah lari dari tantangan, tak pernah menyerah walau dihantam kerasnya kehidupan. Gelandang Mohawk ini punya mentalitas yang tidak bisa diajarkan. Dia bukan tipe pemain biasa, ia seperti bulldog. Walau hanya setinggi 175 cm, tapi dia kuat, liar, dan berani dalam setiap duel, tanpa peduli keselamatan dirinya sendiri, apalagi lawannya. Ia melakukan segalanya untuk klub, dan dedikasinya kini membuat namanya mencuat sebagai incaran klub-klub besar Serie A. Mungkin sulit bagi seorang gelandang bertahan untuk bersinar di Italia, tetapi Raja Nainggolan adalah pengecualian. Ia terlibat dalam lebih banyak laga, memenangkan lebih banyak tackle, dan menginspirasi lebih banyak orang daripada kebanyakan pemain Serie A. Selama 3 tahun bersama Cagliari, Raja Nainggolan terus menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hingga akhirnya pada bulan Januari 2014, permintaan untuk sang ninja mencapai titik tertingginya. Tawaran berdatangan dari berbagai klub besar, AC Milan, Southampton, hingga Juventus. Tapi semua itu ditolak oleh Raja Nainggolan. Ia punya kabar buruk bagi para peminatnya. Hatinya sudah berada di Roma. Tim yang saat itu diasuh oleh Rudi Garcia dan hanya menelan 1 kekalahan dari 18 pertandingan pertama mereka. AS Roma bukan unggulan dalam perebutan gelar, tapi justru itulah yang membuatnya tertarik. Ada sesuatu dalam perjuangan itu, sesuatu yang terasa lebih menggugah daripada jaminan bermain di Liga Champions bersama klub-klub papan atas. Raja Nainggolan melakukan debutnya bersama AS Roma dalam kemenangan telak 4-0 atas Genoa, di mana ia mencatatkan lebih dari 100 operan. Statistik yang langsung menunjukkan betapa cocoknya ia dengan sistem permainan Roma. Tak butuh waktu lama, ia mencetak gol pertamanya hanya beberapa pekan kemudian. Sebuah pertandingan yang terasa seperti kebangkitannya. Kemegahan Roma dan tekanan tinggi justru membakar semangatnya. Di salah satu momen krusial, ia mencetak satu-satunya gol kemenangan di Florence, memberikan Roma 3 poin penting untuk mengamankan tiket Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir. Meski Juventus tetap tak terkejar dengan rekor 102 poin, kontribusi Raja Nainggolan tak bisa diabaikan. Namun di tengah penampilan gemilangnya muncul keputusan yang mengejutkan. Pelatih Mark Wilmots mencoretnya dari skuad Belgia untuk Piala Dunia 2014 di Brazil. Bahkan bagi seorang sekuat Raja, itu adalah luka yang sulit diterima. Namun rasa tidak dihargai itu tidak bertahan lama. Di AS Roma, para Romanisti justru memujanya bak dewa. Mereka tahu ia adalah bagian yang hilang dari tim yang sedang dibangun. Bersama Miralem Pjanic, sang maestro umpan, dan Daniel De Rossi, sang wakil kapten yang tangguh, Raja Nainggolan membentuk berlian di lini tengah. Di ujung berlian itu berdiri sang kapten legendaris Francesco Totti, yang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Raja Nainggolan terus